Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan baik dalam mengatur uang. Mungkin kamu pernah mendengar wejangan yang menyebutkan kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Hal tersebut memang terdengar simpel, namun kenyataannya sangat benar. Begitu juga dalam hal mengatur uang. Pada akhirnya, kamulah yang akan menentukan seperti apa kondisi finansialmu di masa depan nanti. Apakah kamu akan hidup sejahtera, punya banyak uang untuk biaya hidup dan gaya hidupmu? Apakah kamu akan menjadi kaya raya, atau sebaliknya? Pastikan kalau kamu tidak mau mengalami situasi keuangan yang buruk di masa depan, mulailah dari sekarang, terapkan kebiasaan baik dalam mengatur keuangan. Ciptakan kebiasaan uang baik di masa sekarang, supaya kamu bisa memiliki masa depan yang cerah. Bayangkan kalau pada saat ini kondisi keuangan pribadi masih carut-marut akibat terlalu boros. Padahal sudah punya penghasilan rutin bulanan, namun tak dapat menikmati karena selalu kurang setiap akhir bulan. Kalau sudah begini, apa terus mau bertahan dengan kondisi tersebut? Saatnya kamu mengintrospeksi diri, cari tahu penyebab kenapa kondisi keuanganmu masih berantakan begini. Berikut adalah kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan untuk keuanganmu. Yang pertama, rajin menabung setiap bulan. Sadari bahwa kehidupan itu tidak hanya tentang hari ini saja, tapi juga ada masa depan. Hanya dengan menabung, kehidupan kita dapat lebih tentram dan kamu bisa merasa nyaman karena memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk kebutuhan atau pengeluaran hari esok atau masa depan. Coba lakukan, berapapun penghasilan bulanan kamu. Usahakan untuk menabung dengan menyisihkan minimal 10% dari total uang yang didapat setiap bulan. Kalau gajimu cukup besar, usahakan presentasinya lebih besar lagi. Karena semakin besar uang yang ditabung, tentu semakin banyak uang yang disimpan untuk menjamin masa depan. Kedua, berbelanja secara cerdas. Ciptakan kebiasaan belanja yang bijak supaya kamu tidak menjadi konsumtif. Hal ini mutlak dibutuhkan oleh semua orang, terutama yang sudah berkeluarga. Sebenarnya, kita sudah menyadari dan tidak ingin menjalani kebiasaan belanja yang berlebihan. Namun terkadang, akibat tidak bisa menahan nafsu belanja yang tinggi, akhirnya harapan tersebut menjadi dilupakan. Bayangkan kalau suatu waktu keluarga kita ada yang sedang sakit, namun karena uang sudah habis, apa yang mau dilakukan? Sebaiknya lakukan ini. Solusi yang bisa membantu kita untuk menghindari hal tersebut, salah satunya adalah dengan membuat skala prioritas. Caranya, kamu hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dibuat dalam catatan khusus. Dengan begitu, kita dapat menabung lebih banyak sehingga ada cukup dana berlebih untuk berinvestasi. Ketiga, mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rutin. Mulailah berlatih untuk rutin mencatat pengeluaran dan pemasukan. Hal ini sangat mudah dilakukan. Metodenya relatif sederhana dan bisa diterapkan siapa saja. Tujuannya jelas, agar kamu lebih mudah mengendalikan pengeluaran. Dengan melakukan pencatatan, kita bisa melihat lebih detail setiap perputaran uang dalam jangka waktu tertentu. Namun jangan sekedar mencatat saja, jadikan juga catatan ini sebagai acuan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki kebiasaan keuangan yang kurang baik. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Keempat, selalu kreatif untuk berhemat. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk berhemat. Orang yang memiliki kebiasaan ini biasanya selalu memiliki cara yang berbeda kalau ingin menyimpan uang setiap bulan. Contohnya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan sistem amplop atau kakeibo. Amplop ini bisa membantu kamu membatasi pengeluaran dan lebih disiplin memakai dana di mesin ATM. Untuk menjalankannya, kamu hanya melakukan sekali penarikan dana di ATM dengan jumlah yang cukup besar. Nantinya, dana yang diambil itu akan ditaruh dalam amplop sebagai anggaran pengeluaran selama sebulan. Sementara usahakan uang yang masih ada di ATM adalah tabungan yang tidak bisa disentuh-sentuh, kecuali di kondisi yang sangat terpaksa. Dengan sistem ini, kita akan dipaksa untuk bertahan dengan dana yang ada di amplop hingga tanggal gajian. Jangan lupa terapkan cara kreatif untuk menghemat dari godaan belanja online. Zaman sekarang ini, ada banyak sekali diskon hampir setiap minggunya. Tentunya sebelum check out dan bayar belanjaan, pikirkan dulu selama beberapa hari dan tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu membutuhkan barang tersebut?
Atau kamu hanya belanja karena keinginan semata? Kelima, tidak menunda investasi. Banyak orang yang takut berinvestasi karena merasa tidak punya cukup uang. Padahal itu salah besar. Sekarang sudah banyak instrumen investasi yang hanya membutuhkan dana mulai dari Rp100.000 sampai jutaan bahkan miliaran. Sebagai contoh, kamu bisa berinvestasi di produk investasi reksadana dengan modal Rp100.000. Bahkan kamu juga bisa mulai investasi saham dengan modal yang terjangkau. Selain itu, kamu juga bisa memilih investasi seperti logam mulia dari PT Pegadaian. Ada juga investasi aman seperti obligasi dan deposito. Sadari di masa depan, kamu juga perlu uang. Semua itu harus kamu persiapkan sejak sekarang ini. Jangan tunda investasi, segera tentukan tujuan keuanganmu di masa depan. Pelajari produk-produk investasi yang aman, dan jangan pernah tergiur dengan investasi dengan iming-iming untung tinggi dalam waktu cepat. Ingat, semua ada prosesnya. Investasi juga hal yang sama. Untuk bertumbuh, membutuhkan proses. Investasi saham, untung besar namun juga ada risiko besar yang harus siap kamu tanggung. Jadi pilih dan kenali keuntungan dan risiko investasi sebelum kamu berinvestasi. Keenam, punya asuransi. Salah satu kebiasaan baik dalam mengatur keuangan adalah mempunyai asuransi. Sejak dini, sadari bahwa asuransi itu penting dan bermanfaat untuk kehidupan. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, hingga asuransi perjalanan. Sebagai gambaran, asuransi jiwa berfungsi melindungi keluarga dari kehilangan sumber nafkah penghasilan seseorang yang menjadi tumpuan keluarga jika dia meninggal dunia. Apabila saat ini kamu termasuk pencari nafkah utama untuk keluargamu, maka milikilah asuransi jiwa. Sementara asuransi kesehatan berfungsi untuk mengatasi resiko keuangan karena sakit. Yang tidak kalah penting, asuransi kesehatan yang minimal sekali harus punya adalah BPJS Kesehatan. Apabila kamu sakit, asuransi akan menolong, apalagi biaya berobat dan rumah sakit tidak murah. Ketujuh, utamakan utang produktif dan hindari utang konsumtif. Tahukah kamu kalau hidup terkadang tidak bisa lepas dari utang? Seperti utang kartu kredit, kredit rumah, kredit mobil, dan lainnya. Kamu wajib tahu, utang, terutama yang sifatnya konsumtif itu, dapat merugikan kita. Alasannya, ada bunga utang yang bisa sangat memberatkan. Apalagi jika kamu terjerat utang pinjaman online dari fintech ilegal. Suku bunga kreditnya akan sangat tinggi dan ini bisa merugikanmu. Mulai sekarang, usahakan apabila kamu berencana akan berutang, upayakan untuk keperluan yang sifatnya penting atau untuk hal-hal produktif. Sadari bahwa kalau hidup banyak utang, yang ada kamu bisa stres, dan hal ini tidak akan sehat untuk masa depan keuanganmu. Mulai dari diri sendiri, ciptakan kebiasaan baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan tunda-tunda untuk mulai pelan-pelan menciptakan kebiasaan keuangan yang baik. Demi masa depanmu sendiri, mulailah dari sekarang. Apabila jika saat ini kamu yang sudah memiliki masalah keuangan kronis, ingat, pada dasarnya setiap individu bisa hidup sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Namun karena adanya kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan, maka yang terjadi kita selalu merasa kekurangan. Jadi mulai lakukan kebiasaan baik dalam mengatur uang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.